Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah dalam arti yang sebenarnya pengertiannya adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Jadi Allah menurunkan kitab-kitabnya, diturunkan kepada para rasulnya supaya dijadikan pedoman hidup untuk manusia, oleh manusia. Nah, materi yang akan kita bahas selain pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian kita akan belajar dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Ada juga macam-macam kitab-kitab Allah dan bahasannya. Kemudian yang terakhir hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Dalilnya yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, ulu, katakanlah hai orang-orang mukmin, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucu-cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya tunduk dan patuh kepadanya. Jadi demikian dalil mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian macam-macam kitab Allah. Macam-macam kitab Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi
Musa. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Jadi, sebelum Nabi ada, sebelum Al-Quran ada, kitab yang pertama kali ada, yaitu kitab Taurat, sudah menerangkan bahwa Nabi terakhir akan datang dan bernama Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kitab yang kedua yaitu kitab suci Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Bisyarah atau artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat yang terdapat pada kitab sebelumnya. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Tapi ini bukan kitab Injil yang sekarang, tapi Injil yang ada pada zamannya. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud dan arti kitab Zabur berbahasa Kipti yang berisi tentang beberapa dzikir, pengajaran, dan hikmah. Jadi, kitab Zabur di sini berbeda dengan kitab sebelumnya. Jadi, kitab Zabur ini berisi tentang dzikir, pengajaran, dan hikmah yang ada di dalamnya. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku hanya pada umat Bani Israel pada zaman dahulu. Bukan Bani Israel yang sekarang, tapi Bani Israel pada zaman Nabi Daud. Kemudian kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kitab suci yang paling lengkap. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, tata cara beribadah atau syariah, dan tata cara berhubungan kemasyarakatan atau muamalah. Isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman dan untuk semua golongan, untuk semua manusia. Kemudian setelah kita belajar tentang macam-macam kitab, sekarang kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah iman kepada kitab Allah yang pertama yaitu menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Allah sangat sayang
kepada umatnya, sehingga kita diberi pedoman supaya kita tidak terlalu terlarut dalam kegelapan. Makanya Allah memberi kitab-kitabnya, menurunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia, sehingga kita harus banyak bersyukur. Di antara tanda kita bersyukur, salah satunya yaitu menaati segala perintahnya. Misalnya sholat 5 waktu itu sebagai ungkapan bahwa kita bersyukur sudah masih hidup, bisa membaca Al-Quran. Itu sebagai tanda kita bersyukur bahwa kita beriman kepada kitab Allah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Mungkin ini pelajaran yang terakhir tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.